warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sudirman SPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Gunung Alit. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid SMA Negeri 1 Gunung Alit. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Gunung Alit, serta anak-anakku yang mewakili dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Gunung Alit yang kami sayangi dan kami banggakan. Dalam kesempatan pada pagi hari ini, kami dari calon guru penggerak SMA Negeri 1 Gunung Alit izinkan untuk melakukan kegiatan yaitu pemetaan aset SMA Negeri 1 Gunung Alit untuk mendukung program pembelajaran Belajar Merdeka di SMA Negeri 1 Gunung Alit sebagai suatu ekosistem pendidikan yang saling berkolaborasi, berinteraksi satu sama lain. Dalam pemetaan aset kali ini akan dipaparkan oleh kami bertiga, yaitu Ibu Wiwin Sumiati SPD, Ibu Marlinawati SPD, dan saya sendiri adalah Meli Rosmayanti SSI. Pada kesempatan pertama, saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Wiwin Sumiati untuk memaparkan apa-apa saja aset di SMA Negeri 1 Gunung Alit yang bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, karena adanya aset di sekolah ini sangat mendukung program-program sekolah yang akan kita
jalankan bersama-sama. Sehingga tidak ada lagi pemikiran bahwa di sekolah tidak ada aset yang tidak dimanfaatkan. Semua aset itu bermanfaat untuk kepentingan sekolah dan ekosistem pendidikan di sekolah ini. Kepada Ibu Wiwin Sumiati SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Meli atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru, wali murid beserta anak-anakku tercinta. Di sini seperti pada judulnya bahwa atau yang disampaikan oleh Bu Meli tadi, bahwa di sini kita berkumpul dalam ruang kolaborasi bersama terkait dengan pemetaan aset di SMA Negeri 1 Gunung Ali. Yang disampaikan juga tadi bahwa di sini adalah kami bertiga tim dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Tanggamus SMA Negeri 1 Gunung Ali, terdiri dari Ibu Meli Rosmayanti, kemudian saya sendiri Ibu Wiwin Sumiati dan Ibu Marlinawati. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gunung Ali, Bapak Sudirman SPD, yang telah memberi dukungan yang luar biasa kepada kami bertiga terkait dengan penyelesaian tugas-tugas CGP Angkatan 7 ini. Luar biasa beliau mensupport, kemudian memfasilitasi kami. Untuk selanjutnya, dalam kegiatan aksi nyata kami ini, tujuannya adalah CGP akan mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya. Nah, warga sekolah ini makanya di sini ada wali murid, kemudian ada perwakilan gender, kemudian ada murid atau siswa-siswi SMA Negeri 1 Gunung Ali, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf. Sehingga kita kolaborasi bersama warga sekolah tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Tadi disampaikan oleh Bu Meli bahwa sebenarnya semua yang kita pandang itu kecil ternyata jadi modal atau aset utama di sekolah kita untuk melaksanakan atau mewujudkan program-program sekolah. Jadi selama ini mungkin fokus kita ini selama ini untuk membuat program itu fokusnya hanya uang dan uang. Padahal tidak, uang itu hanya sebagian kecil atau salah satu aset dari 7 aset yang ada. Nah, di sini terdapat 7 modal atau aset. Dimulai dari yang pertama adalah modal SDM. Sumber dayanya siapa saja? Yaitu kita semua, murid, guru, wali murid, komite, kepala sekolah, terus kemudian siapa lagi? Tata usaha, tukang kebun dan lain sebagainya. Sumber daya manusia itu aset. Itu perlu kita pandang yang selama ini mungkin nggak pernah kita lirik gitu. Karena fokus utamanya adalah modal dalam kaitannya finansial. Kemudian yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial itu interaksi sosial, interaksi antar guru, kemudian guru dengan kepala sekolah dan interaksi yang lainnya. Yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan atau alam, dan yang ketujuh modal finansial. Nah, di sini ternyata finansial yang selama ini kita fokuskan ternyata adalah modal ketujuh. Jadi masih banyak yang perlu kita gali sebagai aset sekolah kita yang bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan suatu program yang ada di sekolah kita. Mungkin nanti setelah kegiatan ini kita semua paradigmanya atau cara berpikirnya sekarang sudah berbasis aset, bukan berbasis lagi kelemahan. Contoh, mau ngadain acara HUT Semansaga, kita langsung fokus dananya lagi nggak ada, terus kemudian nggak ada fasilitas. Itu adalah pola pikir yang berpikir masalah atau kelemahan. Ini yang harus kita rubah. Jadi kita mulai berpikir berbasis aset mana yang perlu kita manfaatkan, bahkan yang aset itu tidak dimanfaatkan bisa kita manfaatkan. Seperti itu Jadi hasil dari kolaborasi ini salah satunya adalah kita akan berubah pola pikirnya atau paradigma terkait dengan memandang suatu aset. Untuk selanjutnya yaitu kita yang pertama sebelum membahas satu persatu 7 aset itu, yang pertama refleksi bersama. Sejauh mana sumber daya sekolah yang kita miliki sudah kita gunakan secara efektif untuk mendukung kualitas pembelajaran di sekolah? Sejauh mana Bapak Ibu atau anak-anak, wali murid, sudah sejauh mana kita memanfaatkan? Nah, ini untuk refleksi bersama, tidak perlu dijawab tapi untuk renungan kita bersama. Renungan yang kedua, adakah cara alternatif
yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan sumber daya yang sudah ada demi meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Ya, ini juga kolaborasi bersama. Tidak hanya gurunya yang meningkatkan kualitas pembelajaran murid, tetapi muridnya pun juga harus berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru sudah menggunakan media yang luar biasa, tetapi muridnya dibiarkan tidur. Itu tidak terjadi kolaborasi yang aktif seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga, sudahkah sekolah memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar? Bagaimana pemanfaatannya? Jadi 3 hal ini jadi renungan kita bersama. Tidak hanya guru, tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya wali murid, murid pun juga harus ikut merenungi bersama. Karena kita akan maju bersama, hebat semua. Jadi sama-sama kita kolaborasi. Terus kemudian ini tadi yang saya singgung bahwa pendekatan berbasis kekurangan, ya kekurangan ini dapat dikatakan dengan cara pandang kita melihat sesuatu dalam konteks berbasis yang defisit seperti itu ya. Jadi kita pikirin kelemahan, terus akhirnya tidak melaksanakan program, melakukan kegiatan perpisahan. Kita iurannya susah anak-anaknya, kemudian muridnya atau orang tuanya tidak mendukung. Jangan seperti itu. Itu namanya berpikir berbasis masalah atau kekurangan terus yang dicari. Ini akan apa ya? Akan menekan kita untuk tidak terbuka, tidak berpikiran terbuka, sehingga akan menghalangi atau menghalangi pemikiran kita untuk selalu berkembang. Itu pemikiran berbasis yang defisit tadi atau berbasis masalah, sehingga kita direkomendasikan atau harus merubah cara pikir kita untuk berbasis aset atau kekuatan yang sudah ada di sekolah. Untuk selanjutnya di sini saya akan memaparkan dua modal utama atau aset yang ada di sekolah kita. Nanti di sini ini hasil dari kami untuk mengidentifikasi atau memetakan aset. Namun nanti diperlukan masukan dari Bapak Ibu dan anak-anak semua. Misalkan, oh ada Bu yang belum masuk asetnya, ini kita masukkan karena di sini kita akan pemetaan. Semuanya kita petakan sehingga ini akan menjadi dasar kita untuk melaksanakan suatu program sekolah. Sehingga nanti tidak bentar-bentar mengajukan dana Pak, karena kita sudah berdasarkan aset yang ada. Bahkan yang kita anggap sebagai aset yang sudah mati, ternyata bisa kita manfaatkan. Contohnya dalam majalah dinding gitu. Jadi bisa jadikan program majalah dinding itu masih bisa dipakai, kita manfaatkan untuk bikin suatu program. Atau tadi Bu Meli menyampaikan sampah-sampah plastik yang sering diinjekin sama anak-anak, dibuang sembarangan, itu bisa jadikan aset. Untuk apa? Untuk karya anak, untuk prakarya, seperti itu. Nah, di sini yang pertama adalah modal sumber daya manusia. Aset yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah sudah berpendidikan S1, berpengalaman yang luar biasa, yang memimpin sekolah yang lebih besar, itu adalah aset. Mungkin tidak terpikirkan oleh kita semua bahwa kepala sekolah adalah aset yang sangat luar biasa dan utama dari segi sumber daya manusia. Yang kedua adalah pendidik atau guru. Pendidikan guru itu sudah beberapa yang S2, rata-rata S1, dan 50% sudah bersertifikat pendidik. Kemudian yang ketiga murid. Murid memiliki latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang heterogen dengan jumlah murid 350 murid. Luar biasa sekali sekolah kita ini ya. Dari sumber daya muridnya. Yang keempat adalah tenaga pendidikan atau pegawai. Ada staf perpustakaan, tenaga kebersihan, petugas keamanan, dan penjaga malam. Lengkap di sekolah kita. Itu juga aset. Dan yang terakhir adalah komite dan orang tua wali murid. Ini juga merupakan aset sumber daya manusia dengan latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang heterogen. Jadi perbedaan atau heterogen ini jangan dijadikan suatu permasalahan, tapi jadikan suatu aset, sehingga kita bisa mengembangkan budaya juga di situ. Kemudian aset yang kedua yaitu adalah modal sosial. Nah, modal sosial asetnya di sini adalah kerjasama dengan MKKS atau MGMP. Kalau kepala sekolah itu forumnya MKKS, kemudian MGMP. Melalui kolaborasi kepala sekolah dalam forum MKKS itu akan berbagi ide pengalaman ya Bapak dari sekolah-sekolah yang lain. Begitu juga dengan guru-guru MGMP dan guru BK itu ada juga MGBK. Kemudian yang kedua memiliki kerjasama dengan LPK Bahasa Korea. Kita juga sudah MOU ya Pak dengan LPK Bahasa Korea. Kemudian kerjasama dengan puskesmas yang sering kita lakukan adalah pembagian vitamin pada saat Jumat Sehat, Jumat Bersih, dan seterusnya. Kemudian ikatan alumni juga ada, kita ikatan alumni
ekonomi, yang ini juga bisa dijadikan sebagai aset sekolah. Dan yang terakhir adalah dukungan masyarakat atau lingkungan sekitar. Alhamdulillah masyarakat atau lingkungan sekitar sangat mendukung dengan program-program yang ada di sekolah kita. Nah, ini adalah dua modal yang saya paparkan. Yang pertama adalah modal sumber daya manusia, dan yang kedua adalah modal sosial. Masih ada 5 modal lagi. Nah, untuk modal-modal selanjutnya itu akan disampaikan oleh Bu Meli dan Bu Marlina. Untuk selanjutnya Ibu Marlina dipersilahkan untuk modal yang ketiga dan yang keempat. Dari saya cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.